Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Desi Damayanti dengan NIM 18130411023 dari kelas 5A Pendidikan Biologi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai komparatif sistem digestifus pada kelas Pisces dan Aves. Langsung aja yuk kita simak videonya. Check it out. Komparatif sistem digestifus kelas Pisces dan Aves. Sebelum menuju ke materi inti yaitu mengenai komparatif sistem digestifus kelas Pisces dan Aves, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai apa itu sistem digestifus. Nah, sistem pencernaan atau digestive system merupakan sistem organ dalam hewan multisel yang menerima makanan, mencernanya menjadi energi dan nutrien, serta mengeluarkan sisa proses tersebut melalui anus. Proses pencernaan makanan ini melibatkan organ-organ pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Fungsi utama pencernaan adalah memecah molekul kompleks dan molekul besar dalam makanan sehingga molekul itu dapat diserap dan digunakan tubuh. Alat-alat pencernaan. Alat pencernaan yang pertama yaitu rongga mulut. Makanan pertama kali masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Makanan ini mulai dicerna secara mekanis dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat beberapa alat yang berperan dalam proses pencernaan yaitu gigi, lidah, dan kelenjar lidah atau glandula salivales. Alat pencernaan yang kedua yaitu teka atau faring. Teka merupakan pertemuan saluran pernafasan antara rongga hidung dengan tenggorokan dan saluran pencernaan antara rongga mulut dan kerongkongan. Teka memiliki lubang yang menuju tenggorokan disebut glotis dan ditutup oleh klep yang disebut epiglotis pada waktu proses menelan. Teka terdiri dari 3 bagian yaitu nasofaring, orofaring, dan tubae eustachius. Alat pencernaan yang ketiga yaitu kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan saluran panjang yang tipis sebagai jalan bolus dari mulut menuju ke lambung. Bagian dalam kerongkongan senantiasa basah oleh cairan yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar yang terdapat pada dinding kerongkongan untuk menjaga agar bolus menjadi basah dan licin. Keadaan ini mempermudah bolus bergerak melalui kerongkongan menuju ke lambung. Bergeraknya bolus dari mulut ke lambung melalui kerongkongan disebabkan adanya gerak peristaltik pada otot dinding kerongkongan. Alat pencernaan yang keempat yaitu lambung atau ventriculus. Lambung merupakan saluran pencernaan yang berbentuk seperti kantung, terletak di bawah sekat rongga badan. Lambung terdiri atas 3 bagian yaitu bagian atas atau kardiak merupakan bagian yang berbatasan dengan esofagus, bagian tengah atau fundus merupakan bagian badan atau tengah lambung, bagian bawah atau pylorus yang berbatasan dengan usus halus. Alat pencernaan yang kelima yaitu usus halus atau intestinum. Usus halus merupakan saluran berkelok-kelok yang panjang dengan banyak lipatan yang disebut villi atau jonjot-jonjot usus. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Pencernaan makanan yang terjadi di usus halus lebih banyak bersifat kimiawi. Berbagai macam enzim diperlukan untuk membantu proses pencernaan kimiawi ini. Hati, pankreas, dan kelenjar-kelenjar yang terdapat di dinding usus halus mampu menghasilkan getah pencernaan. Alat pencernaan yang keenam yaitu usus besar atau kolon. Usus besar adalah bagian usus antara usus buntu dengan rektum. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air selama proses pencernaan, membentuk massa feses, mendorong sisa makanan hasil pencernaan atau feses keluar tubuh, dan membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Alat pencernaan yang terakhir yaitu anus atau rektum. Bagian kolon paling akhir disebut anus atau rektum yang panjangnya kurang lebih 15 cm. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses, menahan feses agar tidak keluar secara tiba-tiba, serta membantu feses keluar dengan gerak peristaltik.
Pada anus terdapat otot volunteer yang dikendalikan oleh kehendak kita. Sekarang kita akan menuju ke materi inti, yaitu mengenai perbandingan anatomi sistem digestivus. Sistem digestivus kelas Pisces. Saluran pencernaan pada Pisces. Pertama yaitu mulut. Bagian terdepan dari mulut adalah bibir. Pada ikan-ikan tertentu, bibir tidak berkembang dan malah hilang secara total karena digantikan oleh paruh atau rahang. Keberadaan bibir berkaitan erat dengan cara mendapatkan makanan. Di sekitar bibir pada ikan tertentu terdapat sungut yang berperan sebagai alat peraba. Mulut terletak di ujung hidung dan juga terletak di atas hidung. Saluran pencernaan yang kedua yaitu rongga mulut. Di bagian belakang mulut terdapat ruang yang disebut rongga mulut. Rongga mulut ini berhubungan langsung dengan segmen faring. Secara anatomis, organ yang terdapat pada rongga mulut adalah gigi, lidah, dan organ palatin. Saluran pencernaan yang ketiga yaitu faring. Lapisan permukaan faring hampir sama dengan rongga mulut, sebagai tempat proses penyaringan makanan. Saluran pencernaan yang keempat yaitu esofagus. Esofagus merupakan permulaan dari saluran pencernaan yang berbentuk seperti pipa, mengandung lendir untuk membantu penelanan makanan. Pada ikan laut, esofagus berperan dalam penyerapan garam melalui difusi fasit, menyebabkan konsentrasi garam air laut yang diminum akan menurun ketika berada di lambung dan usus, sehingga memudahkan penyerapan air oleh usus belakang dan rektum atau proses osmoregulasi. Saluran pencernaan yang kelima yaitu lambung. Lambung merupakan segmen pencernaan yang diameternya relatif besar bila dibandingkan dengan organ pencernaan yang lain. Besarnya ukuran lambung berkaitan dengan fungsinya sebagai penampung makanan. Saluran pencernaan yang keenam yaitu usus atau intestinum. Usus merupakan segmen yang terpanjang dari saluran pencernaan. Intestinum atau usus berakhir dan bermuara keluar sebagai anus. Usus merupakan tempat terjadinya proses penyerapan zat makanan. Saluran pencernaan yang terakhir yaitu anus. Anus merupakan ujung dari saluran pencernaan. Pada ikan bertulang sejati, anus terletak di sebelah depan saluran genital. Pada ikan yang bentuk tubuhnya memanjang, anus terletak jauh di belakang kepala berdekatan dengan pangkal ekor. Sedangkan ikan yang tubuhnya membundar, posisi anus terletak jauh di depan pangkal ekor mendekati sirip dada. Kelenjar pencernaan pada Pisces. Kelenjar pencernaan pada Pisces meliputi hati dan pankreas. Hati merupakan kelenjar yang berukuran besar, berwarna merah kecoklatan, terletak di bagian depan rongga badan dan mengelilingi usus. Bentuknya tidak tegas, terbagi atas lobus kanan dan lobus kiri, serta bagian yang menuju ke arah punggung. Fungsi hati menghasilkan empedu yang disimpan dalam kandung empedu untuk membantu proses pencernaan lemak. Kantung empedu berbentuk bulat, berwarna kehijauan, terletak di sebelah kanan hati dan salurannya bermuara pada lambung. Kantung empedu berfungsi untuk menyimpan empedu dan disalurkan ke usus bila diperlukan. Pankreas merupakan organ yang berukuran mikroskopik sehingga sukar dikenali. Fungsi pankreas antara lain menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan hormon insulin. Hati, kantung empedu, dan saluran empedu yang bermuara ke dalam usus. Selain itu, pankreas ikan bersatu dengan hati sehingga disebut hepatopankreas. Proses pencernaan makanan pada Pisces. Pencernaan makanan pada ikan dimulai dari rongga mulut atau cavum oris. Di dalam rongga mulut terdapat gigi-gigi kecil yang berbentuk kerucut pada geraham bawah, dan pada dasar mulut terdapat lidah pendek yang tidak dapat digerakkan, serta banyak menghasilkan lendir tetapi tidak menghasilkan ludah atau enzim, kecuali pada agnatha, itu ikan tak berahang. Dari rongga mulut, makanan masuk ke esofagus melalui faring yang terdapat di daerah sekitar insang. Esofagus berbentuk kerucut, pendek, terdapat di belakang insang, dan bila tidak dilalui makanan, lumennya menyempit. Dari kerongkongan, makanan didorong masuk ke lambung. Lambung pada umumnya membesar, tidak jelas batasnya dengan usus. Hal ini dikarenakan lambung hanya merupakan perbesaran dari usus. Pada lambung beberapa jenis ikan, terdapat tonjolan buntu untuk memperluas bidang penyerapan makanan. Dari lambung, makanan masuk ke usus yang berupa pipa panjang berkelok-kelok dan sama besarnya. Usus bermuara pada anus. Sistem digestivus kelas Aves. Saluran pencernaan pada Aves. Pertama yaitu mulut.
Pada bagian mulut terdapat paru dan lidah. Paru berfungsi untuk mengambil makanan, sedangkan lidah memiliki struktur kaku dan bentuknya runcing serta kecil. Makanan yang diambil langsung masuk ke dalam rongga mulut menuju kerongkongan. Saluran pencernaan yang kedua yaitu esofagus. Esofagus atau kerongkongan merupakan saluran antara rongga mulut dan lambung. Bagian bawahnya membesar berupa kantong yang disebut tembolok. Saluran pencernaan yang ketiga yaitu tembolok atau crop. Tembolok adalah pelebaran esofagus atau tenggorokan. Organ ini merupakan tempat penampungan, penimbunan, pelunakan, dan penyimpanan pakan yang masuk untuk sementara waktu. Di bagian ini, pakan yang dikumpulkan, ditampung dan ditimbun sebanyak mungkin dan selanjutnya mengalami proses perendaman oleh pengaruh cairan yang diekskresikan atau dikeluarkan oleh dinding tembolok sehingga menjadi lunak. Lunakan ini sangat penting untuk memudahkan proses pembongkaran fisik pakan dan memudahkan enzim pencernaan melakukan penetrasi ke dalam pakan. Saluran pencernaan yang keempat yaitu lambung kelenjar atau proventriculus. Lambung kelenjar yaitu lambung yang terletak di bagian depan. Di lambung kelenjar terjadi proses kimiawi karena dindingnya mengandung kelenjar-kelenjar yang menghasilkan getah lambung dan berfungsi mencerna makanan. Saluran pencernaan yang kelima yaitu empedal atau gizzard. Pada bagian empedal terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik karena dindingnya mengandung otot yang kuat. Otot ini berguna untuk menghancurkan makanan dan dibantu oleh grit. Grit umumnya berupa kerikil atau batu kecil, pecahan kaca, remukan kerang, dan lain-lain. Grit ini membantu gizzard dalam melumatkan pakan menjadi partikel-partikel lebih kecil agar permukaan pakan lebih luas dalam menerima penetrasi enzim-enzim pencernaan. Proses pelumatan pakan ini sangat penting dalam proses pencernaan pakan. Kemudian saluran pencernaan yang keenam yaitu usus halus. Usus halus terdiri atas duodenum atau usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Di dalam usus halus terjadi proses kimiawi karena enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan empedu yang dihasilkan oleh hati langsung dialirkan ke dalam usus halus karena aves tidak mempunyai kantung empedu. Saluran pencernaan yang terakhir yaitu kloaka. Kemudian sisa makanan didorong ke usus besar atau kolon, lalu ke dalam rektum dan akhirnya dikeluarkan melalui kloaka. Kelenjar pencernaan pada aves. Kelenjar pencernaan pada aves meliputi hati dan pankreas. Kemudian proses pencernaan makanan pada aves. Proses pencernaan makanan pada aves dimulai dari mulut. Makanan yang diambil langsung masuk ke dalam rongga mulut menuju kerongkongan. Kemudian makanan menuju ke tembolok atau crop. Di dalam tembolok, makanan disimpan untuk sementara waktu. Setelah itu, makanan masuk ke lambung kelenjar atau proventriculus. Di lambung kelenjar, jadi proses kimiawi karena dindingnya mengandung kelenjar-kelenjar yang menghasilkan getah lambung dan berfungsi mencerna makanan. Dari lambung kelenjar, makanan menuju ke empedal atau gizzard. Di dalam empedal atau gizzard, makanan dilumatkan menjadi partikel-partikel lebih kecil agar permukaan makanan lebih luas dalam menerima penetrasi enzim-enzim pencernaan. Dari empedal atau gizzard, makanan masuk ke usus halus. Di dalam usus halus terjadi proses kimiawi karena enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan empedu yang dihasilkan oleh hati langsung dialirkan ke dalam usus halus karena aves tidak mempunyai kantung empedu. Kemudian sisa makanan ini didorong ke usus besar atau kolon, lalu ke dalam rektum dan akhirnya dikeluarkan melalui kloaka. Selanjutnya yaitu tabel perbandingan anatomi sistem digestivus kelas Pisces dan Aves. Pada tabel perbandingan anatomi sistem digestivus kelas Pisces dan Aves digunakan 6 indikator pembeda. Yang pertama yaitu mulut, yang kedua yaitu esofagus, yang ketiga yaitu lambung, yang keempat yaitu usus, yang kelima yaitu anus, dan yang keenam yaitu kelenjar. Pertama yaitu mulut. Pada kelas Pisces, di dalam rongga mulut terdapat gigi-gigi kecil yang berbentuk kerucut pada geraham bawah dan lidah pada dasar mulut yang tidak dapat digerakkan serta banyak menghasilkan lendir tetapi tidak menghasilkan air ludah atau enzim. Sedangkan pada Aves, rongga mulut terdiri atas rahang atas yang merupakan penghubung antara rongga mulut dan tanduk. Kedua yaitu esofagus pada kelas Pisces. Esofagus berbentuk kerucut, pendek, terdapat di belakang insang dan bila tidak dilalui makanan lumennya menyempit,
tersusun atas lapisan tulang rawan. Sedangkan pada aves, esofagus pada burung terdapat pelebaran pada bagian ini disebut tembolok, berperan sebagai tempat penyimpanan makanan. Kemudian yang ketiga itu lambung pada Pisces. Lambung pada umumnya membesar, tidak jelas batasnya dengan usus. Dinding lambung terdiri dari epitel pipi berlapis banyak pada jaringan mukosa. Sedangkan pada aves, lambung terdiri atas proventriculus atau lambung kelenjar, banyak menghasilkan enzim pencernaan, serta dinding ototnya tipis, dan ventriculus atau lambung pengunyah yang ototnya berdinding tebal. Kemudian yang keempat yaitu usus pada kelas Pisces. Dari lambung, makanan masuk ke usus melalui esofagus yang baik dari bentuk maupun ukurannya sulit dibedakan dengan usus. Usus bermuara di anus. Sedangkan pada aves, usus ayam adalah satu bagian yang terdapat dalam perut ayam. Bentuknya panjang seperti pipa. Kemudian anus pada kelas Pisces. Pada ikan bertulang sejati, anus terletak di sebelah depan saluran genital. Pada ikan yang bentuk tubuhnya memanjang, anus terletak jauh di belakang kepala berdekatan dengan pangkal ekor. Sedangkan ikan yang tubuhnya membundar, posisi anus terletak jauh di depan pangkal ekor mendekati sirip dada. Sedangkan pada aves, anus adalah bagian dari saluran pencernaan yang menghubungkan rektum dengan dunia luar. Fungsi anus adalah mengeluarkan feses. Dinding anus diperkuat oleh 3 sphincter antara lain sphincter ani internus, levator ani, dan sphincter ani externus. Yang terakhir yaitu kelenjar. Pada kelas Pisces, kelenjar pencernaan pada ikan meliputi hati dan pankreas. Sedangkan pada aves, dalam membantu proses pencernaan makanan secara kimiawi dibutuhkan organ-organ aksesoris yang meliputi hati dan pankreas. Sekian video penjelasan mengenai komparatif sistem digestifus pada kelas Pisces dan aves. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.